Pak Untung, Pak Untung, Nggih, apa Bapak. kita mulai mawon sambil menunggu yang lain? Nggih, Derek ini sudah dalam japre nih Ya, masing-masingan. ya. Nggih. Pak Fikri, sampun join, Pak Fikri? Pak Ampun, Fikri? Pak. Oh, nggih. Baik. Nah, ini sudah rawuh nih anggota pleno Dasman BWM, ada Pak Mif, ada Pak Giono, Sinten malih niki. Mudah-mudahan yang lain saged join nggih Pak Giono. Oke, izin Ya, Bapak, siapa? bisa kita mulai ya Bapak, karena Pak Kiki Baik, baik. sudah ada di tengah kita dan juga Oke. pesertanya juga sudah lumayan banyak, sudah ada Baik, baik. 75 peserta yang datang. Jadi hari ini adalah Baik. pesertanya SMK, SMA, MA di bawah naungan Disdakmen Muhammadiyah dan juga peserta dari siswa-siswi yang kemarin kita sosialisasikan di sekota Semarang, Bapak izin. Nggih. Monggo, monggo Mbak Mbak Eka kami persilahkan.
Halo, halo. Tes satu. Ya, mohon izin Bapak Ibu untuk acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan salam hormat kami sampaikan kepada yang terhormat Kepala BBPVP Semarang, Bapak Fikri Kurniati BM MSI, yang terhormat Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah PW Muhammadiyah atau yang mewakili, yang kami hormati para koordinator dan subkoordinator di lingkungan BBPVP Semarang, yang kami hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi pelatihan vokasi nasional, serta tak lupa Bapak Ibu pegawai BBPVP Semarang yang hadir secara luring maupun daring. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan sosialisasi pelatihan vokasi nasional yang dilaksanakan pada hari Senin 16 Maret secara daring. Perkenalkan, saya Kak Andriani yang akan bertindak sebagai MC yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Sebelum kita memasuki rangkaian acara selanjutnya, marilah kita awali kegiatan sosialisasi pada hari ini dengan berdoa bersama agar seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar serta membawa manfaat bagi kita semua. Doa akan dipandu oleh Bapak Tony Purwanto SH. Kepada Bapak Tony, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah sejenak kita menundukkan kepala, memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga seluruh rangkaian kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Perkenankan saya memandu dalam tata cara Islam. Bagi yang beragama dan kepercayaan lain, dipersilakan untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, limpahkanlah rahmat dan keberkahan-Mu kepada kami semua yang hadir pada kegiatan ini. Jadikanlah pertemuan dan ikhtiar kami dalam menyelenggarakan sosialisasi pelatihan vokasi nasional ini sebagai langkah yang bermanfaat bagi peningkatan kompetensi sumber daya manusia, kemajuan dunia kerja, serta kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Ya Allah yang Maha Bijaksana, bimbinglah kami agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan memberikan hasil yang terbaik. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu menyerap ilmu, berbagi pengalaman, serta membangun sinergi demi terwujudnya tenaga kerja Indonesia yang kompeten, produktif, dan berdaya saing. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih, karuniakanlah kesehatan, kekuatan, dan keselamatan kepada seluruh panitia, narasumber, peserta, serta semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Mudahkanlah setiap langkah baik kami dalam mengabdikan diri untuk pembangunan bangsa melalui penguatan pelatihan vokasi. Apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini terdapat kekurangan dan kekhilafan, maka ampunilah kami dan perbaikilah segala ikhtiar kami agar senantiasa ada dalam ridho-Mu. Allahumma barik lana fi hadal ijtima' waj'alhu ijtima'an marhuman waj'al ma'amahu fihi ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardo wasaddid khutama wa barik fi juhudina waj'al ma'alana khasilatan li wajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan oleh Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah PW Muhammadiyah kepada Bapak Rahmat Suprapto. Disilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa sahbihi mawalah manfaat. Produktivitas Provinsi Jawa Tengah atau BPPVP, Bapak Fikri Kurniadi, Bachelor Engineering, Master of Science, yang alhamdulillah sudah berkenan join tadi, dan segenap Bapak Ibu jajaran dari BPPVP yang alhamdulillah secara bersama-sama dapat membersamai dan memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi di Bapak Ibu pimpinan Majelis Dasmen, ada Pak Giono, ada Pak Mibaudin tadi kami lihat, dan juga tidak ketinggalan Bapak-Bapak Kepala Sekolah SMA, SMK, dan MA Muhammadiyah Jawa Tengah yang mestinya sudah libur ini, Bapak-Bapak, Pak Fikri dan Bapak yang lain ini sudah libur, tapi karena undangan Bapak dan kami kira ini sangat penting Pak Fikri, sehingga
Pak Kepala Sekolah ini bisa join, walaupun ini mungkin pikirannya sudah kapan mudiknya ini Pak Fikri. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Tentu selawat dan salam adalah kita aturkan kepada Allah, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kita termasuk hamba-hamba yang dan pengikut secara setia melaksanakan dinul Islam. Yang berikutnya, kami sangat berterima kasih Pak Fikri dan juga Bapak dari BPPVP yang berkenan memfasilitasi sosialisasi terhadap kegiatan vokasi yang kami kira sangat penting, khususnya bagi kepala sekolah di Muhammadiyah, baik itu SMA, SMK, MA. Dan kami sendiri juga mohon maaf Pak Fikri apabila komunikasi kemarin kiranya kurang nyes gitu ya Pak, karena memang barangkali bahwa Pak Kepala Sekolah ini mempersiapkan di akhir Ramadan. Jadi ya, kemarin kami sudah japri ke Ketua FKKS Pak Lukman, dan alhamdulillah Pak Lukman juga ketika Japri sangat respon sekali. Kami melihat respon yang positif itu, kemudian menyampaikan kepada grup pimpinan dan juga responnya positif. Kami sangat berharap Pak Fikri arahan dan bimbingan supaya setelah intensif, dan beberapa waktu lalu memang kami secara pribadi sudah matur ke Pak Aziz selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, dan hari kemarin itu ketemu juga Pak, sore sempat salaman, saya matur mohon bimbingannya dan arahannya, dan beliau sangat memberi respon positif juga. Harapannya memang setelah ini ada MOU Pak antara PW Muhammadiyah Jawa Tengah dengan Dinas Tenaga Kerja, yang kemudian nanti dari MOU itu akan mampu memayungi secara hukum para kepala sekolah kita ini untuk segera berproses bagaimana dapat menempatkan para lulusannya untuk kemudian melaksanakan aktivitas pekerjaan sesuai dengan akademiknya. Dan juga perlu kami laporkan ke Pak Fikri bahwa beberapa kepala sekolah mungkin ya hampir banyak ya Pak Untung ya, yang sudah menjalin kerjasama dengan Jepang dan juga kalau tidak keliru Jerman Pak Fikri. Hanya memang berapa per tahunnya itu memang masih kita coba petakan, sehingga harapannya siswa-siswa kita itu setelah lulus tidak lama ya masa tunggunya atau MT-nya, sehingga dengan masa tunggunya itu pendek, maka secara faktual bisa kita katakan bahwa sekolah-sekolah kita ini memang sangat dimanfaatkan atau sangat dibutuhkan tenaga kerjanya di dunia industri. Kami kira itu Pak, mewakili Didasmen, Pak Ketua, Pak Dr. Iwan Junaidi yang kebetulan Direktur KSPSTK Kemendasmen RI, titip salam kepada Bapak dari BPPVP. Mudah-mudahan kegiatan pagi ini berjalan dengan lancar. Mengatakan Pak Fikri sembah nuwun atas fasilitasi dari semua hal ini, dan mudah-mudahan sekali lagi di bulan Ramadan ini ada manfaat banyak Pak, dan mudah-mudahan Allah berkahkan kegiatan kita. Demikian, kurang dan lebih mohon maaf. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan atas sambutan dan arahan yang telah diberikan. Berikutnya, mari kita simak bersama sambutan oleh Kepala BPPVP Semarang, Bapak Fikri Kurniawiki, MSI. Kepada Bapak Fikri Kurniawiki, disilahkan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rahmat Prapto,
selaku sekretaris dari Majelis Dikdasmen PWM Jawa Tengah, mewakili Pak Ketua beserta jajaran. Tadi juga hadir para pimpinan tinggi dari Majelis Dikdasmen PWM Jawa Tengah. Terima kasih banyak Bapak. Yang terhormat Bapak Lukman, selaku Ketua FKKS SMK Muhammadiyah se-Jawa Tengah, beserta seluruh anggotanya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu liburnya untuk bergabung dengan kami. Yang terhormat para koordinator dan koordinator di lingkungan BPPP Semarang, dan tentunya pada hari ini kita juga ada peserta alumni dari SMA dan SMK yang sebelumnya sudah kami lakukan sosialisasi. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah di dalam bulan Ramadan yang penuh berkah untuk menaikkan tugas kita bersama yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja muda di Indonesia. Salawat dan salam tentunya kita junjung selalu kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan semoga kita semua yang hadir pada kegiatan ini termasuk dalam umat beliau mendapat syafaat di hari akhir nanti. Bapak Ibu dan adik-adik yang saya hormati, pertama-tama kami ucapkan apresiasi khususnya kepada Pak Rahmat Prapto beserta jajaran yang telah berkenan untuk secara cepat menginformasikan kepada seluruh kepala sekolah di bawah binaan pengurus wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Walaupun di hari libur ini kami sangat apresiasi sekali. Kebetulan kami sisa 2 hari Pak, ini hari kerjanya, jadi masih ada hari ini dan besok. Tapi memang sekolah sudah libur ya. Jadi memang saya mohon maaf nih mengganggu waktu liburnya Bapak dan Ibu sekalian. Tapi mudah-mudahan kegiatan kita pagi hari ini bisa memberikan manfaat yang besar, khususnya bagi para alumni SMA dan SMK di bawah binaan Muhammadiyah di Jawa Tengah. Bapak Ibu sekalian, sekilas perkenalan terkait dengan BPPVP Semarang atau Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang. Kami adalah unit yang melaksanakan pelatihan dan melaksanakan pelayanan peningkatan produktivitas di bawah Kementerian Ketenagakerjaan yang ditempatkan di Semarang, Jawa Tengah. Jadi kami unit di bawah Kemnaker, yang dimana kami merasa Provinsi Jawa Tengah memang dari sektor ketenagakerjaan masih perlu kolaborasi yang cukup kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena walaupun persentasi pengangguran di Jawa Tengah di bawah rata-rata nasional, tetapi secara jumlah karena penduduk Jawa Tengah cukup banyak, ini mencapai lebih dari 1 juta orang. Nah, dari 1 juta orang tersebut, ternyata mayoritas adalah lulusan SMA dan SMK. Oleh karena itu, kebijakan dari Bapak Menteri kami, Prof. Yasiri PhD, menyampaikan untuk pelatihan vokasi nasional di tahun ini, khususnya di batch pertama, kita fokus untuk membantu adik-adik kita yang telah lulus dari SMA dan SMK sederajat, tetapi belum bisa mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, kami di sini mengumpulkan Bapak dan Ibu untuk bisa menyampaikan informasi ini kepada para lulusan SMA dan SMK yang Bapak Ibu pimpin. Saya yakin kalau di BKK, di bawah SMK itu pasti ada data alumni, baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja, karena ada tracer study ya yang dilakukan, dan selalu memonitor beberapa persen yang sudah diterima kerja. Nah, ini yang persentase yang belum diterima bisa diarahkan untuk mengikuti pelatihan baik di BPPVP maupun di BLK UPTD di bawah binaan kami. Kami paham memang secara lokasi kami berada di Semarang, namun kami juga ada balai latihan kerja binaan yang tersebar di seluruh Jawa Tengah. Walaupun pada batch pertama ini tidak semua berpartisipasi, tapi nanti akan diinfokan. Tapi tentunya jika ingin mengikuti pelatihan di kami pun, kami pada prinsipnya siap menyediakan asrama, tetapi dengan sistem siapa yang cepat menginfokan yang akan dapat, karena kapasitasnya terbatas di 350 orang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Untuk kegiatan pelatihan vokasi nasional di tahun 2026 ini akan dibagi menjadi 3 angkatan dengan total yang akan dilatih di BBPVP Semarang itu sebanyak kurang lebih 5.000 orang. Di angkatan pertama ini akan dilatih sebanyak 1.520 orang, di mana 50% akan dilatih di dalam balai kami dan 50% akan dilatih di bawah BLK UPTD binaan BBPVP Semarang. Batch pertama akan dibuka di tanggal 1 April 2026 secara serentak secara nasional. Lalu pendaftaran yang kini sudah dibuka sampai dengan tanggal 24 Maret 2026. Untuk batch kedua akan dibuka di bulan Juni 2026 dan untuk batch ketiga akan diselenggarakan di bulan Agustus 2026. Jadi kalaupun nanti misalnya untuk yang kita target lulusan 2023 sampai 2025 ini belum dapat diterima di batch pertama pun masih ada kesempatan di batch kedua dan batch ketiga. Tapi dapat kami informasikan untuk batch pertama ini pun kesempatan masih terbuka lebar. Silakan monggo Bapak Ibu diinformasikan kepada alumninya untuk bisa mendaftar dan segera memilih pelatihan apa yang ingin diikuti. Pelatihan di kami tidak hanya sekedar pelatihan, setelah lulus akan diikutkan dengan uji kompetensi. Jadi yang lulus selain akan mendapat sertifikat pelatihan, bila mereka dinyatakan kompeten dalam uji kompetensi, maka mereka juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi secara gratis. Setelah lulus pun akan kami bantu untuk mendapatkan pekerjaan. Kami ada kios siap kerja yang menyediakan informasi pekerjaan dan juga ada mitra-mitra industri yang siap untuk menyerap tenaga kerja muda berasal dari lulusan SMA dan SMK. Khususnya kebutuhan industri saat ini yang cukup besar ada di bidang garment, operator garment dan juga menjahit upper sepatu, lalu juga ada di barista, pengelasan, dan juga bisnis manajemen. Yang semua ini ada semua di balai kami, sehingga nanti tinggal dilihat saja oleh para alumninya kira-kira mengikuti pelatihan yang mana. Secara detail nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim kami, baik dari pemberdayaan maupun dari tim penyelenggara, dan nanti kami buka diskusi sehingga apabila ada hal-hal yang kurang jelas silakan ditanyakan sampai sejelas-jelasnya. Nanti pun tim kami akan siap membantu, membimbing apabila memang diperlukan dalam proses pendaftaran secara online, karena pendaftarannya semua dilakukan secara online, seleksinya pun secara online. Jadi alumni dari Bapak Ibu tidak perlu hadir dulu ke Semarang, cukup mendaftar dulu, mengikuti asesmen, apabila lulus baru silakan datang ke Semarang. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa membantu meningkatkan kepekerjaan dari lulusan SMA dan SMK khususnya di bawah binaan Muhammadiyah. Dan tadi saya menyambut baik yang disampaikan oleh Pak Rohmat, kedepannya kita bisa melakukan semacam MOU ya Pak, baik itu nanti dengan Dinas Tenaga Kerja maupun dengan kami langsung dengan BPPVP Semarang. Siap. Untuk pelaksanaan pelatihan selanjutnya, maupun di kami sering juga dilakukan kunjungan industri SMK Pak. Jadi kami terbuka untuk kunjungan industri, silakan untuk memperkenalkan bagaimana pelatihan vokasi itu bisa dilakukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, tidak terlalu lama, mudah-mudahan nanti dari sesi sosialisasi bisa lebih panjang dan bisa lebih banyak diskusinya. Sekali lagi kami ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Rahmat beserta jajaran dan tentunya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang meluangkan waktu liburnya untuk bergabung dengan kami. Dan mudah-mudahan kegiatan kita pagi hari ini di bulan Ramadan bisa memberikan manfaat dan barokah bagi kita semua. Amin, amin. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semanuun Bapak. Terima kasih Bapak Fikri atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, kini kita memasuki acara inti, yaitu paparan materi sosialisasi pelatihan vokasi nasional. Paparan pertama akan disampaikan oleh Bapak Sigit Rashid, SSNM,
Beliau menjabat sebagai penata layanan operasional di bidang penyelenggara pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas di BPPP Semarang. Dan pada kesempatan kali ini, beliau akan menyampaikan materi terkait introduction atau memperkenalkan apa itu program pelatihan vokasi nasional tahun 2026. Dan kepada Bapak Sigit Rashid, kami persilahkan. Cek. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Salam terhormat warahmatullahi. Bapak Kepala BPPP Semarang, Bapak Fikri PM MSI, yang terhormat Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah PW Muhammadiyah Provinsi Jateng, Bapak Rohmat Suprapto, beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu Koordinator, Subkoordinator di lingkungan BPPP Semarang, dan para hadirin semua perwakilan dari SMK di bawah naungan PW Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah, serta adik-adik peserta atau mantan siswa alumni dari SMK-SMK di bawah naungan PW Muhammadiyah Jawa Tengah. Izin Bapak Ibu, kami share screen terkait materi apa itu program pelatihan vokasi nasional tahun 2026. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Sigit Rashid. Seperti yang disampaikan, saya merupakan staf bagian dari penyelenggaraan pelatihan vokasi BPPP Semarang. Apakah itu BPPP Semarang? BPPP Semarang atau Balai Besar Pelatihan Vokasi Produktivitas Semarang adalah unit pelaksana teknis pusat di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi antara lain pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, kemudian peningkatan kompetensi instruktur serta tenaga pelatihan, juga ada uji coba program sistem pelatihan vokasi serta peningkatan produktivitas. Ada juga adalah tugas kami berikutnya adalah konsultasi dan peningkatan jejaring di bidang pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas serta pelaksanaan dari sertifikasi kompetensi yang tersertifikasi langsung oleh BNSP. Kemudian Mas, berikutnya seperti yang sudah disampaikan, apakah itu pelatihan vokasi? Pelatihan vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, serta sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan untuk bekerja dan atau berwirausaha. Pelatihan vokasi bertujuan untuk pembekalan kompetensi kerja bagi para pencari kerja, kemudian alih kompetensi kerja bagi para pencari kerja yang akan mendapatkan atau berharap meningkatkan keterampilan baru, serta dalam rangka peningkatan kompetensi kerja. Kemudian dalam rangka pengembangan kegiatan pelatihan vokasi di bawah Kementerian Tenagakerja juga mengadakan program pelatihan vokasi nasional 2026. Apakah program pelatihan vokasi nasional 2026 itu? Yaitu program strategis pemerintah yang diselenggarakan secara terkoordinasi, terstruktur, terstandar, integrasi melalui platform Skill Hub atau Siap Kerja sebagai pusat integrasi layanan pelatihan vokasi nasional. Program ini diberikan secara gratis dan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah guna memperluas akses masyarakat dalam rangka peningkatan kompetensi vokasi. Kemudian, tujuan dari pelaksanaan program pelatihan vokasi nasional adalah membekali peserta dengan kompetensi teknis dan non-teknis, soft skill dan hard skill yang relevan, tersertifikasi dan aplikatif sebagai modal dalam rangka memasuki dunia kerja maupun membangun usaha secara mandiri. Kemudian manfaat dari pelaksanaan program pelatihan vokasi nasional ini bagi para peserta yang mengikuti antara lain bahwa seluruh biaya pelatihan itu gratis atau tidak ada biaya yang dibebankan kepada peserta selama pelatihan berlangsung. Antara lain adalah makan siang gratis selama pelatihan. Jadi selama pelatihan di BPPP Semarang, peserta berhak mendapatkan makan siang 1 kali pada proses pelatihan.
Kemudian selain itu, para peserta juga mendapatkan bantuan transportasi sesuai dengan kemampuan anggaran kami. Kemudian yang ketiga, bahwa seluruh peserta tercover dari iuran jaminan kecelakaan kerja ataupun jaminan kematian selama proses pelatihan di BBPVP Semarang dari BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian bagi peserta yang lulus dan juga mengikuti seluruh rangkaian pelatihan secara penuh akan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh BBPVP Semarang. Dan serta peserta bila yang di sertifikasi kompetensi dinyatakan lulus juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional oleh BNSP RI. Kemudian para peserta juga dapat mendapatkan fasilitas asrama sesuai dengan ketersediaan asrama yang kami berikan. Kemudian target peserta dari pelaksanaan program pelatihan vokasi nasional ini adalah keseluruhan ada 70.000 pencari kerja, pekerja atau calon wirausaha baru yang ada di seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian persyaratan peserta ini mohon untuk di-note. Usia minimal bagi peserta program pelatihan vokasi nasional adalah 17 tahun atau yang sudah memiliki kartu tanda penduduk dan memiliki dan sudah mendaftar akun siap kerja atau skill hub. Kemudian lulusan SMA, SMK sederajat pada tahun 2022, 2023, 2024 atau dalam konteks 3 tahun terakhir. Kemudian pada pelaksanaan program pelatihan vokasi nasional batch 1 ini BBPP Semarang membuka 8 kejuruan utama antara lain bisnis manajemen, fashion teknologi, kejuruan bahasa, kejuruan tata kecantikan, kejuruan teknologi informasi, kejuruan pariwisata, kemudian teknik las dan juga teknik refrigerasi. Di mana dari 8 kejuruan tersebut terdapat 45 kelas secara spesifik sesuai dengan program kerja yang sudah ada di Skill Hub. Dan kuota untuk peserta program batch 1 program pelatihan vokasi nasional sejumlah 800 peserta pelatihan. Izin menyampaikan terkait beberapa program pelatihan di beberapa kejuruan. Yang pertama, kejuruan bisnis manajemen. Kita ada program pelayanan pelanggan di mana ada 180 jam pelatihan, kurang lebih 1 bulan pelatihan di balai dan diakhiri dengan seluruhnya oleh uji kompetensi. Kemudian ada pelayanan pelanggan untuk tenaga pemasar kredit atau account officer sejumlah 80 JP, kurang lebih pelaksanaan 2 minggu. Kemudian ada contact center agent sejumlah 140 JP, pramuniaga untuk minimarket 80 JP, kemudian teknisi administratif assistant ini untuk pelatihan berjenjang menengah sekitar 880 jam pelatihan atau 6 bulan proses pelatihan. Kemudian untuk kejuruan fashion teknologi, ada untuk yang berbasis produksi dan operasional atau operator, di mana ada program operator garment sejumlah 180 jam pelatihan atau kurang lebih 1 bulan. Kemudian menjahit upper sepatu sejumlah sama 180 jam pelatihan. Serta ada pelatihan tingkat menengah lanjut seperti teknisi fashion designer sejumlah 1.200 jam pelatihan atau kurang lebih 7 bulan. Kemudian ada menjahit busana modiste 260 JP dan menjahit kebaya 220 jam pelatihan atau sekitar 1,5 bulan. Kemudian dari kejuruan bahasa, ini kan ada program pelatihan English for Frontliner sejumlah 180 jam pelatihan atau 1 bulan. Kemudian ada English for Junior Administrative Assistant sejumlah 260 jam pelatihan. Kemudian untuk kejuruan tata kecantikan, kita ada program merias wajah sejumlah 160 jam pelatihan atau kurang lebih 1 bulan. Kemudian untuk program kejuruan dari teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, ada pelatihan berbasis online, full online 40 JP, yaitu mengoperasikan aplikasi Office dasar atau kurang lebih pelaksanaan selama 1 minggu. Juga ada pelatihan
tingkat menengah lanjut ada Practical Office Advance sejumlah 260 jam pelatihan atau 2 bulan, serta pelaksanaan program pelatihan video editor selama 240 jam pelatihan. Kemudian di bidang pariwisata, BPPP Semarang membuka pelatihan peracikan minuman kopi atau barista yang sebelumnya kita kenal sebagai barista sebanyak 180 jam pelatihan atau 1,5 bulan. Serta pelatihan durasi pendek, pembuatan espresso dan latte art sejumlah 40 JMP atau 1 minggu pelatihan. Di bidang teknik dan industri, kita ada pelatihan teknik kelas atau welding, juga teknik refrigerasi, di mana untuk teknik kelas ada pelatihan fillet welder SMAW 2F PB sejumlah 160 jam pelatihan atau 1 bulan, serta untuk perawatan AC residensial pada kejuruan teknik refrigerasi untuk 2 kelas sejumlah 100 jam pelatihan atau 3 minggu pelaksanaannya. Kita juga mengadakan program Smart Project Based Learning, yaitu apa itu Smart Project Based Learning adalah program berbasis proyek yang difokuskan untuk menyiapkan peserta menghadapi tantangan tren kerja di masa depan. Peserta tidak hanya belajar secara teoritis di BPPP Semarang, tapi juga ada praktek dan juga on the job training di mitra kerja BPPP Semarang, serta juga akan melaksanakan proyek akhir terkait perubahan di tempat magang atau on the job training. Prosesnya adalah untuk teori dan praktek di BPPP Semarang sekitar 200 jam pelatihan atau durasi 1 bulan pelatihan. Kemudian ada di on the job training atau magang di industri, perusahaan, atau di mitra kerja BPPP Semarang selama 1 bulan penuh, dan di akhir proyek juga mengerjakan proyek akhir. Kemudian untuk program yang dibuka untuk project based learning untuk batch 1 ini adalah di bidang administrasi dan konten digital, antara lain Digital Office Administration sejumlah 200 jam pelatihan atau 1 bulan, 200 jam pelatihan selama 1 bulan dan ditambah 1 OJT-nya. Kemudian untuk pembuatan konten pemasaran berbasis aplikasi smartphone juga 200 jam pelatihan dan ditambah 1 bulan OJT. Kemudian untuk di program sistem cerdas dan otomasi, kita ada program di smart farming, ya juga smart building, yaitu hydroponic automation system berupa pertanian modern atau agritech menggunakan program IoT, yaitu sejumlah 200 jam pelatihan ditambah 1 bulan untuk waktu OJT di mitra kerja BPPP Semarang. Kemudian juga ada pemasangan sistem integrasi bangunan cerdas sejumlah sama 200 jam pelatihan. Kemudian izin menyampaikan perubahan dari timeline batch 1 yang sudah di-share kami, yaitu berupa bahwa tadinya untuk program pendaftaran yang sebelumnya dari tanggal 23 Februari sampai 6 Maret, kami perpanjang sampai dengan tanggal 24 Maret. Makanya mohon bagi para alumni peserta atau alumni SMK di bawah naungan PW Muhammadiyah masih memiliki waktu dan kesempatan yang cukup untuk mendaftar pada program batch 1 dari program pelatihan vokasi nasional ini. Dan nanti kemudian akan di waktu pendaftaran adalah antara lain membuat akun siap kerja, kemudian mengisi asesmen kecocokan kerja, mengisi asesmen penilaian diri, dan memilih pelatihan yang akan nanti disampaikan lebih lanjut oleh dari bagian pemberdayaan. Mungkin demikian dari kami dari bidang penyelenggaraan pelatihan vokasi mengenai program pelaksanaan program pelatihan vokasi nasional batch 1 di BPPP Semarang. Mungkin demikian Ibu Moderator, kami kembalikan waktu. Iya, baik. Terima kasih Pak Sigit atas paparan yang telah disampaikan. Sangat jelas dan detail sekali. Dan selanjutnya akan disampaikan materi selanjutnya oleh Ibu Lucia Hartingtyas Martiasari STMM. Beliau adalah perencana ahli media selaku koordinator kelompok substansi pemberdayaan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas. Ya, kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan materi terkait teknis perekrutan
Pengurutan dan Seleksi serta Program Pelatihan Vokasi Nasional. Kepada Ibu Lucia, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Salam hormat dari kami Bapak dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Baik, kalau yang materi pertama sudah jelas disampaikan kegiatan pelatihan vokasi nasional batch pertama. Untuk pendaftarannya masih terbuka sampai dengan terakhir itu di tanggal 24 Maret 2026. Artinya Bapak dan Ibu, kami sudah kurang lebih 1 bulan menayangkan informasi terkait dengan pelatihan vokasi nasional batch pertama. Harapannya karena menurut kami bahwa pelatihan vokasi ini penting untuk calon pencari kerja, baik itu dari lulusan SMA, SMK, dan untuk tahun ini Pak, batch pertama, kami dari Kementerian Ketenagakerjaan membuka peluang bagi lulusan SMA, SMK. Ini yang menjadi poinnya di tahun ini, khusus mulai tahun ini Pak. Artinya sebenarnya kami mengharapkan bahwa rekan-rekan kami, kepala sekolah juga, baik itu dari SMA, SMK, itu bisa mendukung kegiatan dalam mempersiapkan siswa-siswi kita lulusan SMA, SMK untuk bisa terjun ke dunia usaha maupun dunia industri. Dan namun sampai saat ini kami juga sempat Pak mengundang BKK untuk BKK seprovinsi Jawa Tengah, namun masih juga belum mendapatkan respon kan gitu. Artinya respon itu masih minim sekali. Harapannya Bapak dengan pertemuan kita kali ini di sosialisasi akan semakin memperjelas dan bisa mendorong lulusan 3 tahun terakhir tahun 2023, 2024 dan 2025 untuk berkenan, bergabung dan mendaftar. Baik. Dengan materi yang berikutnya, saya tidak menjelaskan lagi terkait dengan apa itu pelatihan vokasi. Namun kami perlu menggarisbawahi Bapak dan Ibu bahwa pelatihan vokasi nasional ini tidak hanya pelatihan. Baik secara hard skill maupun soft skill-nya kita persiapkan, namun ada sertifikasi uji kompetensi yang disertakan. Dia ada UJK di ending pelatihan vokasi. Kemudian yang menjadi poin berikutnya, kesempatan ini khusus untuk lulusan SMK, SMA atau MA, jadi sederajat Bapak dan Ibu. Dan mereka dipersyaratkan kalau yang sudah lulus pastinya sudah punya KTP Bapak dan Ibu. Dan ini persyaratannya memang bagi pencari kerja. Tadi pimpinan kami sudah menyampaikan bahwa tantangan saat ini menurut data statistik pengangguran masih cukup tinggi. Dan masih banyak lulusan dari SMA, SMK maupun sederajat belum mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Nah, ini menjadi tantangan kami Kementerian Ketenagakerjaan. Kenapa tahun ini kita buka untuk lulusan SMA, SMK? Ini dasar alasannya untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan. Sehingga kami mengharapkan kerjasamanya, kalau memungkinkan Bapak dan Ibu, boleh kami dibantu untuk memberikan arahan kepada siswa-siswi lulusannya untuk bisa segera mendaftar di program pelatihan kami. Dan program pelatihan kami memang kami siapkan, ada yang kita kerjasamakan dengan perusahaan. Untuk lebih detailnya nanti akan bisa ditanyakan di tim kami ketika mendaftar atau membutuhkan bimbingan konsultasi. Untuk berikutnya Bapak dan Ibu, dalam proses pendaftaran itu masing-masing calon peserta pelatihan
wajib mengunjungi website skillhub.kemenaker.go.id. Kemudian membuat akun siap kerja. Ini yang menjadi poin juga, membuat akun siap kerja. Susah tidak ya mendaftarnya? Saya kira kalau untuk Gen Z saat ini tidak terlalu sulit Pak untuk melakukan pendaftaran akun siap kerja. Kemudian langkah berikutnya pastinya akan ada langkah-langkah yang harus diikuti ketika sudah mendaftar akun siap kerja, yaitu diantaranya adalah mengisi profil akun siap kerja, kemudian mengikuti asesmen penilaian diri itu secara otomatis Pak. Jadi itu berkelanjutan. Ketika sudah mengisi membuat akun, kemudian mengisi profil, kemudian berikutnya dia akan melakukan asesmen penilaian diri dan asesmen kecocokan kerja. Nah, ini langkah 2 ini asesmen setelah dilalui, nanti si peserta ini baru bisa memilih program pelatihan di Skill Hub. Program pelatihannya kami yang saat ini membuka 20 program pelatihan. Nanti coba bisa dicek di link pendaftarannya. Kemudian asesmen setelah mendaftar program pelatihan di Skill Hub, ada proses asesmen siap latih dan tahap wawancara. Yang asesmen siap latih dan tahap wawancara kalau dilihat di jadwal yang terbaru tadi sudah ada Pak jadwalnya, sehingga tinggal diikuti jadwalnya. Coba dilihatkan jadwalnya, mohon maaf biar tidak terlewat. Ini yang lama, yang terbaru Mas yang tadi dijelaskan Pak Sigit tadi. Bisa ditayangkan lagi. Ini ya jadwalnya, baik. Ini yang terbaru ya, sampai dengan tanggal 24 Maret pendaftarannya ya. Iya. Ini masih yang lama, batas pendaftaran masih lama, 6 Maret. Ya, baik. Jadi bisa diseleksokan, Dek. Ya, ini Bapak dan Ibu. Jadi 24 Maret itu terakhir pendaftaran. Setelah itu tanggal 25 Maret sampai dengan 26 Maret 25 Maret sampai dengan 28 Maret itu ada seleksi wawancara calon peserta pelatihan. Untuk undangannya biasanya kami akan tayangkan di sosial media di IG kami Bapak dan Ibu. Jadi mohon nanti siswa-siswinya untuk aktif mengecek atau memfollow. Kalau memfollow biasanya IG otomatis akan terinfo secara update dan real time. Kemudian tanggal 29 Maret itu pengumuman peserta pelatihan, dan di tanggal 1 April itu akan ada kick off dan orientasi program pelatihan vokasi nasional batch pertama. Jadi ini jadwal terbarunya Bapak dan Ibu, dan nanti akan kita sampaikan kembali terkait dengan materi yang kita sampaikan, materi pertama maupun langkah-langkah untuk pendaftaran menjadi peserta pelatihan di materi kedua nanti akan kita sampaikan. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, setelah ada pengumuman biasanya itu sebagai penetapan peserta menjadi peserta pelatihan vokasi di batch pertama. Untuk berikutnya, kalau misalkan Bapak dan Ibu mengalami kendala, Bapak dan Ibu bisa mengkontak kami, baik itu melalui saya sendiri, Lucia sebagai koordinator, maupun Pak Haji sebagai subkoordinator di pelayanan, atau tim kami yang memang kita tunjuk sebagai PIC-nya. Nanti bisa disampaikan di chat ini ya, chat WA
bisa disampaikan di situ terkait dengan kontak-kontak yang nanti akan yang bisa dihubungin dan jika Bapak dan Ibu membutuhkan informasi selanjutnya. Dan berikutnya Bapak dan Ibu, kami mengharapkan kerjasamanya, kiranya saya rasa pelatihan vokasi ini menjadi pembekalan persiapan anak-anak masuk ke dunia dan dunia kerja. Dan 3 hari yang lalu di hari kemarin itu kami juga mengundang beberapa perusahaan, ada sekitar 75 orang dari perusahaan itu hadir terkait dengan penempatan lulusan dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Artinya peluang besar untuk siswa-siswi lulusan SMA SMK untuk bisa mendapatkan kesempatan kerja baik itu di kawasan industri Semarang, Kendal, maupun di Batang. Kemarin juga kami sempat menyampaikan hal ini. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk menambahkan materi yang pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun Mbak Eka, boleh Ibu ada pantun satu. Pergi ke pasar membeli ketan, singgah sebentar membeli selasih. Kalau ingin masa depan gemilang, jangan lupa ikut pelatihan vokasi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparan yang sangat komprehensif terkait teknis dan juga perekrutan. Itu tadi adalah materi terakhir pada sesi materi pada kesempatan kali ini. Kemudian selanjutnya hadirin yang berbahagia, untuk memperdalam pemahaman materi yang telah disampaikan, kita memasuki sesi diskusi dan juga tanya jawab. Dan sesi ini akan dipandu oleh subkoordinator subkelompok substansi pelayanan konsultasi pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas Bapak Muhammad Nasrul Aji SPDI. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Lucia, Koordinator Pemberdayaan BPPP Semarang. Yang kami hormati Sekretaris Disdakmen PW Muhammadiyah, Bapak Rahmat. Alhamdulillah sudah bisa bergabung, Pak. Terima kasih sekali atas kerjasamanya pada pagi hari ini. Nah, kali ini ada paparan dari tim kami, dari tim penyelenggara dan tim pemberdayaan, tim pelayanan, tim rekrut. Jadi apabila mungkin ada sesuatu yang masih belum paham atau masih jadi bingung dan lain sebagainya, mungkin bisa ditanyakan di forum ini, Pak. Kami buka 2 termin, 1 termin 3 penanya, atau mungkin kita langsung saja tanya langsung dijawab biar enggak lupa begitu. Monggo kami persilakan dari Bapak yang ada di Zoom meeting untuk bisa memberikan pertanyaan. Monggo. Silakan Bapak, langsung saja di unmute ininya, kalau di mute-nya dinyalakan kalau mau bertanya. Silakan. Izin bertanya Bapak. Izin Silakan bertanya. Bapak. Izin dari mana? Assalamualaikum Bapak. Monggo Pak Kusnawan dulu. Makasih Pak Joko. Assalamualaikum Pak. Nuhun sewu Pak, ini ada sedikit pertanyaan. Tadi kan disebutkan kuota nasional itu berapa? 70.000 ya Pak ya? Itu Iya, untuk Bapak. Jawa Tengah berapa Pak kuotanya Pak? Atau mungkin Nuhun sewu, apa ini sama dengan yang di BLK dulu di tiap kabupaten kota itu apa Pak? Yang dijatah berapa BLK berapa orang gitu apa gimana Pak? Langsung ya, Khusus Pak. Jawa Tengah. Nggih. Nggih. Mungkin langsung bisa dijawab Ibu Lucia. Sebetulnya Pak Haji bisa menjawab ini Pak. Baik, terima kasih dari SMK Muhammadiyah Pekalongan.
Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Memang secara nasional target kami 70.000 orang yang dilatih Bapak. Kemudian dari Balai Besar Pelatihan Vokasi Semarang, kami memiliki target 5.000 orang peserta. Dan untuk BLK UPTD, kami juga memberikan target pelatihan Pak, karena agar lebih mendekati pada lokasi masing-masing. Jadi tidak terlalu jauh kalau misalkan mereka ingin mengikuti pelatihan dan UJK, uji kompetensi, itu di Semarang. Kalau Pekalongan ada Kabupaten Pekalongan yang, kalau Pekalongan belum ya, untuk di batch kedua Pak. Yang kemarin, yang kali ini batch pertama untuk BLK UPTD belum mengusulkan pelatihan untuk masyarakat di sekitar Pekalongan. Jadi kalau berkenan Bapak, mungkin siswanya bisa dikirim ke ini, bukan dikirim ya, Diikutkan. ya diikutkan, mohon maaf Pak, diikutkan untuk ke Semarang. Nanti terkait dengan fasilitas asrama akan kita cek kembali apakah masih memungkinkan atau tidak. Karena asrama kami juga terbatas, kami memiliki asrama dan asrama yang kami miliki berbagi dengan sekolah rakyat Pak. Sehingga siapa cepat tadi yang Pak Kiki sampaikan, Pak Kepala sampaikan, siapa yang cepat maka dia akan mendapatkan fasilitas untuk asrama. Demikian Pak. Izin Bu, terima kasih Bu atas Terima kasih. penjelasannya. Terima kasih Pak sampai sendiri Pak. Pak Pak Kusnawan. Kusnawan dari Pekalongan ya Pak, tetangga Pak saya Iya, dari Pak. Pak kebetulan Pak. Oke, jadi memang Bapak izin pelatihan vokasi ini sebenarnya kan tujuannya pelatihan gratis yang diakhiri dengan sertifikasi BNSP dan apa namanya bagi yang di luar kota itu kita sediakan asrama bagi peserta yang pertama atau yang sudah mendaftar terlebih dahulu. Tadi memang tadi sudah disampaikan bahwa di batch kita di batch pertama ini BPPP Semarang itu ada beberapa kuota Pak, yang salah satunya memang yang untuk dilaksanakan di BLK di apa namanya di wilayah binaannya BPPP Semarang. Tapi untuk Kabupaten Pekalongan kemungkinan memang di batch pertama belum ada ya Bu ya. Oke, mungkin silakan. Izin Atau dari bertanya Pak. peserta juga boleh. Ya silakan. Bertanya Pak. Saya Joko Harinto dari SMK Muhammadiyah 1 Surakarta Pak. Ingin menanyakan terkait peserta Bapak. Apakah ini kan kalau sesuai jadwal itu kan untuk pengumuman itu kan di awal bulan Mei ya Pak untuk kelulusan itu untuk saat ini yang kelas 12. Nah, apakah mereka ini bisa jadi peserta di batch 1? Kemudian karena kami wilayahnya di Solo, apakah ini sudah termasuk di BPPP Solo Pak, Surakarta Pak? Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Terima kasih Pak Joko Haryanto dari dari SD Muhammadiyah 1 Surakarta, SMK Muhammadiyah Surakarta ya Pak ya. SMK 1. Jadi memang untuk peserta yang baru lulus hari ini Bapak izin belum bisa untuk diikutkan di batch pertama karena batch pertama ini dimulai serentak di 1 April. Nah, nanti kemungkinan besar di batch 2 atau mungkin di batch 3 mungkin bisa bergabung. Terus yang kedua apa tadi? Di Surakarta Oh Pak. ya, kalau di Surakarta Bapak izin karena Surakarta ini adalah wilayah binaannya Balai Besar Pelatihan Vokasi Surakarta. Jadi memang nanti bisa komunikasinya dengan Balai Besar Balai Pelatihan Vokasi Surakarta. Mungkin ada tambahan Bu Lucia? Mas Sigit, Rashid, ada tambahan? Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, monggo kami buka lagi. Mungkin juga ada bagi yang kebetulan hadir
via Zoom bisa langsung menanyakan. Atau mungkin Bapak Ibu juga yang masih belum paham atau masih ada yang perlu ditanyakan, kami beri kesempatan Bapak Ibu monggo. Tanya Pak, Monggo Bapak. mungkin saya mohon maaf sebelumnya, terima kasih waktu diberikan. Mungkin tadi saya kelewatan nggak dengar. Ini kuotanya berapa ya Pak ya? Kuota peserta nanti. Berapa Pak? Kuota hanya untuk Peserta. Jepang itu 5.000 Pak. Tapi kalau misalkan yang di batch pertama ini yang untuk PVN sama PBK sama BPK sama PBL itu sekitar 700 sekian. Terus untuk TMT-nya 800, terus untuk yang ada di BLK binaan kita itu ada sekitar 860-an Bapak, izin begitu. Jadi pelatihannya tidak hanya di Semarang ya, bisa di BLK di kabupaten kota ya? Atau gimana? Betul. Tetap untuk yang di kabupaten kota, yang di UPTD, BLK di UPTD itu Bapak apa namanya program-programnya tidak kalau di kita kan lengkap tuh Pak. Kalau misalkan ada yang di BLK UPTD itu ada beberapa yang mereka siap begitu Bapak. Mungkin Mas Sigit mungkin kalau ini bisa nambahin kalau yang PTD monggo. Oke, Pak izin. Sebelumnya Pak izin untuk menyampaikan tadi terkait untuk yang di kuota yang 800 kurang lebih 700 orang yang di BPPB Semarang yang kami sampaikan tadi memang hanya kuota yang ada di BPPB Semarang Pak. Jadi ada sekitar 760 peserta yang tersedia dari berbagai kejuruan. Tadi ada bisnis manajemen, fashion, kemudian pariwisata, bahasa, TIK, dan sebagainya tadi Pak. Sementara untuk yang di UPTD, memang hanya terbatas sekali Pak, mungkin hanya sekitar 2-5 kelas saja Pak yang dibuka sesuai dengan kemampuan dari BLK UPTD yang di masing-masing wilayah Pak. Mungkin demikian Pak. Terima kasih, terima kasih. Ibu izin ada tambahan terkait BLK di UPTD? Iya, ini dari Mungkit ya. Mungkit itu kalau nggak salah Magelang ya. Magelang Bu, Baik. Bapak, di kami Magelang itu ada 2 BLK UPTD yang menjadi binaan kami Pak. Jadi BLK UPTD Kota Magelang dan BLK UPTD Kabupaten Magelang. Di batch pertama di tanggal 1 April itu juga Bapak, itu juga rekan-rekan kami, mitra kami dari BLK UPTD juga membuka pelatihan Pak. Membuka pelatihan. Namun untuk kuota yang di masing-masing BLK UPTD itu disesuaikan dengan program pelatihan yang ada di BLK UPTD masing-masing. Jadi kalau misalkan nih Bapak dan Ibu dari sekolah mengharapkan atau nanti anak-anaknya, siswa-siswinya, alumninya itu mengharapkan pelatihan, mohon untuk dicek program pelatihan yang relevan. Misalkan relevan dengan kebutuhan pasar kerja ya Pak, yang akan ditujukan mereka ingin bekerja. Kalau ingin bekerja tentunya harus linear antara program pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja. Di kami Pak, ada program yang bekerja sama dengan PT PMN, Penanaman Madani Nasional. Permodalan, mohon maaf, PT Permodalan Nasional Madani, PNM. Di situ ada program pelatihan yang sudah kita komunikasikan dengan kebutuhan pasar kerja, dan program pelatihan itu memang di endingnya itu mereka bisa ditempatkan di PMN itu, PNM itu, PT PNM itu. Kemudian kami juga ada kerjasama dengan perusahaan ini Pak,
contact center. Jadi dia di beberapa agen kontak center itu mereka juga membutuhkan meminta kurang lebihnya ada 500 orang untuk kebutuhan di PT Mitrakom. Jadi kami mempersiapkan untuk itu juga. Dan yang berikutnya beberapa perusahaan garment besar Pak yang mereka itu produknya ekspor, bukan produk yang untuk digunakan di nasional. Ini juga membutuhkan karyawan lebih dari 1.000 orang. Kalau memang berkenan ada yang SMK-nya menjahit, mungkin bisa diarahkan Pak. Dan itu lebih kepada penempatan. Kemudian termasuk dengan upper sepatu, pabrik-pabrik sepatu juga membutuhkan. Yang lainnya itu terkait dengan program lainnya itu yang ada kerjasama dengan Alfamart. Nah, ini Alfamart terkait dengan pramuniaga, Pak. Nanti yang jurusan bisnis manajemen, yang ada bisnis manajemennya, lulusannya mungkin bisa diarahkan untuk mengambil program-program pelatihan yang memang ada langsung penempatannya. Demikian, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Terima Bu kasih. Mutia. Pak Giono sudah Oke, ini ya, sudah ya. apa, terjawab Kalau ya saya pertanyaan. pribadi tertarik yang kopi tadi Pak, tapi kan sudah nggak boleh ikut. Nanti mungkin ada batch yang lain Pak untuk yang selain batch untuk anak SMA, SMK gitu. Jadi memang Iya, tanda aja. Pak barista ini memang menarik. Giono, wedang kopi keluk-keluk Pak Giono. Pak Gi itu kan Ikut yang kopi tapi nggak boleh. aslinya kan masih muda toh Pak Gi. Monggo mungkin ada pertanyaan lain atau mungkin dari lulusan SMK, SMA ini kan juga ada yang bergabung. Monggo mungkin ada yang mau bertanya. Website-nya tadi Pak ditulis Pak. Website. Oh website. Mbak siapa ini yang sudah Untuk daftar tadi loh. Mbak Tutu, monggo Mbak Tutu dari SMA Muhammadiyah Boja. Silakan Mbak Tutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tutu dari SMA Muhammadiyah 2 Boja, Bapak. Berkenaan dengan kegiatan dan seumpamanya ini ada siswa alumni dari siswa kami yang mendaftar, kemudian yang pertama yaitu apakah pengrekrutan itu nanti membutuhkan waktu yang lama atau mungkin ya memang sudah ada draftnya tadi nggih jadwalnya, apakah itu membutuhkan waktu yang riwa-riwi atau semi online, kemudian pas pendaftaran pas wawancaranya itu baru offline atau pemberkasan dan sebagainya nanti harus wirawiri ke tempat kantor yang dituju. Kemudian yang kedua, bila mana diterima, apakah itu full asrama atau bisa dilaju Bapak? Waktu itu waktu pelaksanaan diklat itu harus full di asrama tersebut atau bisa dilaju. Kebetulan kan kita Boja dekat sekali dengan Semarang ya Bapak, mungkin bisa dilaju gitu karena kadang anak-anak kan ada yang sudah nyambi kerja atau gimana gitu. Itu pertanyaan dari kami. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Tutu dari SMA Muhammadiyah 2 Boja. Jadi pertanyaan pertama untuk rekrutmen atau pendaftaran ini apakah online atau harus riwariwi begitu? Terus yang kedua asrama. Kalau yang kedua asrama mungkin bisa saya jawab Bu. Kalau asrama ini kemungkinan kalau misalkan yang dari Boja kan deket ya, masih bisa iya masih terjangkau Boja gitu kan, sini paling sekitar 30 menit begitu, mungkin bisa. Jadi intinya bahwa ini pelatihan sebenarnya pelatihan bukan asrama, tapi bukan maksudnya pelatihan boarding. Jadi yang kita akomodasi itu adalah pelatihan peserta yang dari luar kota yang memang mungkin jauh dan lain sebagainya. Kita punya ada 350 yang tadi disampaikan Pak Kiki.
350 asrama yang itu nantinya adalah disiapkan untuk mereka yang dari luar kota dan kami hanya menanggung tadi biaya makan siangnya saja Bapak Ibu. Jadi pelatihan PVN ini fasilitas yang didapat Bapak Ibu yang tadi khusus untuk menambahkan pelatihan ini adalah pelatihan gratis. Jadi memang tidak dipungut biaya sepersen pun. Terus yang kedua, itu pesertanya itu mendapat makan siang seharga 20.000 senilai 20.000. Terus selanjutnya adalah peserta dapat dasarnya adalah bantuan transport 20.000 per orang untuk beli bensin dan mungkin itu. Terus dapat seragam dan ini adalah mereka dapat sertifikat dari BNSP. Selain itu juga dapat dari ada sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Terus untuk masalah perekrutan mungkin yang lebih teknis karena kami punya admin yang luar biasa nih, Mas Jody, monggo Mas Jody untuk bisa menambahkan atau menjawab pertanyaan tadi dari Bu Tutu. Baik, terima kasih waktunya Pak Haji. Izin menjawab untuk proses seleksi. Proses seleksi pelatihan vokasi nasional ini keseluruhannya dilaksanakan secara online, Ibu. Jadi jangan khawatir untuk pendaftaran pelatihan, mulai dari pendaftaran pelatihan bisa mengakses skillhub.kemnaker.go.id. Setelah mengakses skillhub.kemnaker.go.id, membuat akun registrasi. Setelah registrasi melakukan asesmen mandiri. Setelah asesmen bisa melakukan milih pendaftaran pelatihan yang akan dipilih. Setelah itu lanjut ke proses wawancara jika lolos tes seleksinya dan di tahap akhir akan ada pengumuman peserta yang lolos. Dan setelah pengumuman peserta lolos akan dilakukan ulang juga secara online. Tapi jika memungkinkan ke posisinya di daerah Kota Semarang atau yang terdekat bisa memungkinkan untuk daftar ulang secara offline. Jadi jangan khawatir untuk semua proses seleksi kita sudah online. Juga untuk informasi-informasi tentang terkait pendaftaran pelatihan semua sudah kita share di media sosial, ada di Instagram namanya @bbpvp Semarang. Seperti itu. Nggih, termasuk wawancara nggih. Wawancara berarti online juga. Nanti wawancara akan dilakukan secara online melalui video call atau Zoom seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Baik. Terima kasih Mas Jody. Mbak Tutu sudah terjawab ya pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lain? Sampun Bapak, terima kasih, terima kasih. Oke, terima kasih. Dari Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada yang angkat tangan lagi? Ya. Silakan kami beri waktu untuk satu penanya lagi mungkin. Cukup Bapak Ibu? Kalau cukup berarti saya cukupkan, nanti mungkin bisa menghubungi nomor-nomor yang di-share nanti ada di kolom chat, silakan bisa dihubungi itu nomor-nomor yang sudah kita siapkan. Itu saya akhiri. Bila itu Taufik Walhidayah, saya kembalikan lagi ke MC kita, Mbak Eka. Monggo Mbak Eka. Baik, terima kasih Pak Haji.
Dan izin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu atau seluruh peserta yang telah hadir pada Zoom sosialisasi kali ini untuk dapat mengisi link presensi yang telah dibagikan oleh petugas di kolom chat. Dan sebagai penutup rangkaian kegiatan pada hari ini, izin kami menyampaikan kesimpulan sosialisasi Pelatihan Vokasi Nasional tahun 2026 dan melalui kegiatan ini kita telah memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai program pelatihan vokasi nasional tahun 2026 mulai dari latar belakang, tujuan hingga skema pelaksanaan program disampaikan secara jelas oleh para narasumber kita hari ini. Dan kita juga telah mendapatkan penjelasan teknis terkait mekanisme perekrutan dan juga seleksi peserta, termasuk pentingnya sinergi dan kolaborasi antara BB-PVP Semarang dengan PW Muhammadiyah Jawa Tengah, Majelis Pendidikan Dasar Menengah PW Muhammadiyah Jawa Tengah, juga seluruh sekolah SMA, SMK, MA di seluruh kota Semarang. Semua kegiatan ini menjadi langkah awal yang semakin mempererat kerjasama serta menjadi kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi yang adaptif, relevan, dan juga berdaya saing. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan atas kehadiran dan partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian. Kami sangat mengapresiasi waktu dan juga perhatian yang telah diberikan. Saya selaku MC dan mewakili panitia memohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketenagakerjaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.